Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh di tempat ini, kita sama-sama mau tinggikan Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang sangat baik, haleluya. Juga Bapak Ibu yang menikmati mengikuti ibadah dari rumah, mari siapkan hati yang terbaik, kita mau sembah dan tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Kami ada saat ini hanya menyatakan Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kami mau agungkan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Karena Engkau saja yang layak terima segala pujian, segala sembah, kemuliaan dari tempat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan Engkau baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh angkat tangan kita kembali katakan, sebab Tuhan Engkau sangat baik ya Tuhan. Sebab Tuhan baik, benar Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Untuk selamanya kasih setianya. Menaikkan syukurmu, katakan syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa Engkau Tuhan, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang diperbuatnya di hadapan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sebab Engkau baik, benar Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sebab Tuhan Engkau baik, sebab Tuhan baik, benar Bapa. Kami angkat tangan kami, kami nyatakan kasih-Mu untuk selamanya Tuhan. Kasih apapun yang terjadi dalam hidup kami, kasih setiamu ada bagi kami. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan yang sangat baik. Haleluya.
Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Mari angkat tanganmu kembali, katakan praise, praise the. Kami menyembah Engkau Bapa, kami menyembah Engkau Yesus. Praise ya Roh Kudus, kami tinggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King. Praise forever to the King of Kings. Boleh beri tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan yang sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, tiada yang bisa menggantikan sukacita kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di sini. Kami percaya Engkau akan melawat kami lebih lagi. Kami percaya hari ini ada kegerakan baru dalam hidup kami. Kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap meninggikan Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan lebih lagi? Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan, haleluya. Sebelum nyanyi katakan haleluya. Haleluya. Masih lemes, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, biar Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Ada anggur baru, ada minyak baru, kekuatan baru Tuhan berikan bagi kita, haleluya. Siap-siap naikkan pujiannya ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan, hari inilah hari. Nantikan pembebasan itu tiba bagi kita. Saat pembebasan tiba, amin. Belenggu dipatahkan, belenggu dosa tadi. Mari bersorak sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah bagi kita hari ini, amin. Nyata kuasanya, haleluya. Minyak baru, anggur baru tercurah bagi kita. Kembali katakan ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus membangkitkan kami Tuhan. Mari nyatakan dengan iman, hari inilah harinya Tuhan. Ada pembebasan dari Tuhan.
katakan the revival, revival, revival. Kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa akan datang menyembah-Mu. From the north to the south, from the east and to the west. There is revival, 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 there is revival in the land. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya ada gerakan Tuhan dalam hidup kita, amin. Hidup kita bagi gereja kita ketika Tuhan berkenan, kegerakan itu Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tidak pernah habis bagi kami. Sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ada gerangan Allah terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti berharap ke gerakan itu. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon purba bunyi, ku tahu gerakan alam. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Amin. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon purba bunyi, ku tahu gerakan alam mulailah. Saudara maju, saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Puji nama Tuhan, maju terus, amin. Di dalam Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Teduhkan kembali hatimu. Siapkan firman Tuhan, siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kita hari ini. Minta Tuhan penuhi kami, Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan segala yang Tuhan inginkan lakukan bagi kami. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyakku. Penuhi kami Tuhan, mari minta pada Tuhan. Yes Tuhan, penuhi kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, dengan firman-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Urapiku Tuhan, ya kami mohon Tuhan, urapi kami lebih lagi dengan minyakku, seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, minta penuhi kami Tuhan. Penuh, mari dua tangan diangkat. Minta Tuhan penuhi kami Tuhan saat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Urapiku dengan minyakku, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu.
dengan hadirat-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan hati kami Tuhan saat ini. Dengan minyak kudus, katakan kembali, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku Tuhan, amin. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Inilah yang jadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi kami, memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Saat ini kami rindu diberkati kembali dengan firman-Mu. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah penolong, penuntun langkah hidup kami. Pakai hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan nama-Mu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. 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 Selamat duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu, baik doa maupun hal-hal yang lain. Di mana kita bersyukur kemarin kita bisa melakukan acara demo masak bersama dengan warga RW 04 Sukabumi Utara. Dan oleh pertolongan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan di tempat ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang kedua, mohon dukungan doa dari Bapak Ibu karena hari Jumat pagi saya akan berangkat bersama dengan Ibu Meli ke Los Angeles di Amerika, Bapak Ibu. Pesawatnya jam 7.10 pagi, jadi jam 4 saya mesti berangkat dari bandara, dari rumah untuk menuju ke bandara. Tolong Bapak Ibu supaya Tuhan berikan kami kesehatan dan juga perlindungan selama berada di sana. Saya 12 hari di sana, tanggal 27 saya kembali ke Jakarta dan sampai di Jakarta tanggal 29 hari Kamis, pas itu hari Idul Adha. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kasih kambing silakan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saya berdoa supaya jemaat GBI Ruko Geraha Niaga tahun ini ada yang bisa berangkat ke Israel. Ya. Saya doakan Bapak Ibu, keberangkatannya itu rencananya tanggal 23 Oktober. Bapak Ibu 23 Oktober, tapi berangkatnya jam 00.30 biasanya menjelang tanggal 24. Kita pulang tanggal 3 November itu pas hari Sabtu. 3 atau tanggal 4 saya lupa Bapak Ibu. Pokoknya hari Sabtu tiba di Jakarta. Total perjalanan itu 13 hari. Rutenya Jordan dulu, kita ke Petra, kemudian kita nginep di Laut Mati Jordan. Saya belum pernah Bapak Ibu nginep di Laut Mati Jordan, belum pernah. Karena selama ini kita nginepnya di Laut Mati di Israel. Karena Laut Mati itu dibagi dua, ada wilayah Jordan, ada wilayah Israel. Kita bisa nginep di Laut Mati Jordan. Setahu saya nginep di Laut Mati Jordan itu harganya cukup mahal. Karena uang Jordan itu nilainya lebih tinggi dari dolar. Jadi nilai Jordan punya mata uang itu nilainya lebih tinggi dari uang dolar, Bapak. Tapi tetap kita bayar pakai kurs dolar. Ya. Kemudian kita masuk Israel, kemudian pulangnya ke Mesir, Bapak Ibu. Total perjalanan 13 hari, biayanya 2.800 net, Bapak Ibu. Rupanya kemarin ada selisih harga karena ternyata pesawatnya itu menjelang akhir tahun itu harganya meningkat terus Bapak Ibu, meningkat terus ya. Dan bersyukurnya Oktober itu di Israel sudah mulai sejuk. Ya, November lebih sejuk lagi Bapak Ibu. Makanya harganya lebih mahal kalau selama di sana. Tapi kalau Bapak Ibu mau main terik matahari, datang ke Israel bulan Juli Agustus, kita akan terang-terangan di sana Bapak Ibu ya. Menikmati panasnya padang gurun. Ya bisa sampai 44 derajat di sana Bapak Ibu. Saking panasnya.
Jadi saya doakan Bapak Ibu bisa berangkat ke Israel tahun ini. Ya, saya doakan dan biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang menaati firman Kristus. Nas Alkitab yang kita bisa baca dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Bapak Ibu kasih Tuhan, jemaat Filipi adalah jemaat yang mendapatkan apresiasi positif dari Rasul Paulus karena kematangan rohani yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi jemaat yang taat kepada perintah Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, ternyata jemaat Filipi adalah jemaat yang mendapatkan apresiasi positif dari Rasul Paulus karena kematangan rohani yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi jemaat yang taat kepada perintah Allah. Pertanyaannya, apa bentuk ketaatan yang bisa kita tunjukkan kepada Kristus? Bapak Ibu, apa bentuk ketaatan yang kita bisa tunjukkan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ada 3 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, taat meski tanpa pengawasan. Taat meski tanpa pengawasan. Filipi 2 ayat 12, mari kita baca sama-sama ayatnya ada Bapak Ibu di depan. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus mendorong jemaat agar melanjutkan ketaatan yang telah mereka tunjukkan selama ini. Ketaatan yang bukan hanya dilakukan pada saat ada kehadiran pemimpin rohani, tetapi juga terutama tetap dapat menjaga ketaatan saat tidak diawasi. Ini penting Bapak Ibu. Paulus mendidik jemaat di Filipi agar mereka tetap taat meskipun tanpa kehadiran Paulus. Taat terhadap apa Bapak Ibu? Dalam melakukan firman Allah. Dalam melakukan firman yang mereka sudah pelajari, yang mereka sudah dengar. Mereka diajar untuk tetap taat. Dan ketaatannya tanpa ada pengawasan. Bapak Ibu, rupanya manusia itu punya tipe yang unik terhadap ketaatan. Ada orang taat tapi mesti diawasi. Rupanya ada tipe orang seperti ini Bapak Ibu. Contohnya kalau dia kerja di kantor Bapak Ibu. Kalau bosnya nggak ada, waduh dia bilang merdeka. Tapi ketika bosnya nggak ada, dia taat Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada bosnya, karena ada atasannya, ada pimpinannya. Makanya dia sering berkata, sering-sering aja bos saya pergi ninggalin tempat gitu. Supaya apa? Saya merdeka kerja di kantor. Ini tipe orang taat yang diawasi. Bapak Ibu, kita rindu jadi orang Kristen seperti jemaat di kota Filipi. Amin. Ketaatan kita tanpa diawasi. Kita betul-betul melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan atas hidup kita. Kita tunjukkan kita adalah orang yang mau taat. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Ketaatan karena ada yang mengawasi bisa merupakan sesuatu yang tidak tulus dikatakan. Berbeda dengan ketaatan yang tetap dilakukan saat tak ada yang mengawasinya. Jadi bagi Tuhan dibutuhkan ketulusan kita. Ada atau nggak ada yang ngawasi, kita tetap taat. Kita kadang lupa Bapak Ibu. Meskipun kita nggak ada yang ngawasi, kita jadi nggak taat. Kita lupa ada Tuhan yang selalu lihat hidup kita. Alkitab bilang mata Tuhan itu menjelajahi seluruh bumi. Dia tahu kita nih. Kita taat nggak taat Tuhan tuh tahu. Makanya Bapak Tuhan biar kita mau belajar selalu taat dalam kita melakukan firman Tuhan atas hidup kita dengan hati yang betul-betul tulus di hadapan Tuhan. Kita mau taat Bapak Ibu. Taat.
Orang mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C, kita tetap taat. Amin. Saya berdoa jemaat di GB Ruko Geraha Niaga jadi jemaat yang tetap taat meskipun tanpa pengawasan. Amin. Kemudian yang kedua, taat tanpa persungutan. Kita baca lagi ya ayat ini Bapak Ibu. 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2:14. Ulang sekali lagi Bapak Ibu. 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Taat tanpa persungutan. Bahasa Betawinya taat tanpa ngegerutu. Bapak tahu ngegerutu? Ngegumem. Kayak ada selaron liwat atau apa begitu Bapak. Kadang-kadang kan kita suka begitu Bapak Ibu. Ya. Iya Pak. Tapi di udah jalan enak aja. Itu namanya taat dengan persungutan. Tapi hari kita diingatkan bahwa taat tanpa persungutan. Ada dorongan dalam bagian ini untuk melakukan setiap perintah Tuhan tanpa persungutan dan perbantahan. Melakukan perintah disertai dengan persungutan dan gerutu hanya akan membuat perintah yang dikerjakan menjadi semakin berat. Sungut-sungut mengalihkan fokus, melemahkan kekuatan, dan membuat kita semakin berat melakukan ketaatan itu. Ya Bapak Ibu, kalau kita nih melakukan firman Tuhan dengan ngegerutu Bapak Ibu, itu jadi beban, tambah berat kita. Coba kalau Bapak Ibu kita terima dengan hati bersukacita, itu kan jadi sesuatu yang kita terima dengan hati apa? Hati yang enjoy, sukacita, gak ada beban. Kalau kita melakukan dengan persungutan, itu jadi beban. Nih, disuruh begini, disuruh begitu. Ya. Dikatakan di sini Bapak Ibu Tuhan, sebaliknya jika kita melakukannya dengan syukur, kita akan mendapatkan energi lebih untuk menyelesaikannya. Benar apa betul Bapak Ibu? Biasanya kalau kita lakukan hal ketaatan tanpa persungutan, kita dengan ucapan syukur pasti hasilnya maksimal. Hasilnya berbeda Bapak Ibu. Coba kalau kita lakukan dengan persungutan, pasti hasilnya bisa gak maksimal. Contoh Bapak Ibu, kalau kita lagi empet, tahu empet? Saya ngomong Betawi nih banyak nih. Kalau kita lagi empet, misalkan istri lagi empet sama suaminya. Dia bilang, kan biasanya setiap pulang sore si istri nyiapin makanan buat suaminya. Dia lakukan, dia masak. Tapi saat itu karena dia lagi empet sama suaminya. Dia masak sambil ngegerutu. Enak aja dia makan. Kita yang udah banting tulang di rumah capek. Begitu, tapi sambil masak Bapak Ibu. Jangan-jangan sayurnya jadi kurang enak. Kenapa? Dilandasi dengan hati yang bersungut-sungut. Bapak Ibu, coba kalau kita masak cah. Tahu cah? Cah kangkung, betul? Cah toge, jangan Cahyadi. Itu nama saya Bapak Ibu. Kita masak kangkung Cahyadi. Aduh jangan Bapak Ibu. Itu nama saya ya. Bapak Tuhan, pasti hasilnya gak enak. Kenapa? Kita bersungut-sungut. Entah garamnya kelebihan, entah kurang micin, ya. Entah kurang apa lagi. Ya. Pokoknya hasil tidak maksimal. Demikian juga Bapak Ibu dalam kita melakukan firman Tuhan atas hidup kita. Kalau kita dapat firman Tuhan, kita bersungut-sungut, Bapak Ibu itu jadi beban buat hidup kita. Tapi setiap firman yang kita terima, kita lakukan dengan ucapan syukur, firman itu akan menjadi satu energi yang membawa kita kepada kekuatan Bapak Ibu. Ingat, firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, yang sanggup merubah hidup kita, yang sanggup menolong hidup kita. Karena dia adalah firman yang betul-betul hidup
dan menghidupi kehidupan kita. Terima firman tanpa persungutan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini datang ibadah, dengar firman Tuhan yang keras, pulang jangan bersungut. Tadi tuh pendeta khotbahnya gak enak. Dia nyinggung-nyinggung dosa saya tuh. Minggu depan saya gak datang lagi. Itu jadi beban. Bapak Ibu gak diberkati dengan firman yang kita terima. Coba kalau kita terima dengan hati bersyukur, berterima kasih. Kemudian kita berkata, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan saya, yang menegur saya. Tolong saya Tuhan untuk saya bisa menjalani firman-Mu. Itu akan dampaknya beda buat hidup kita, Bapak Ibu. Dan biasanya dalam pengalaman pelayanan Bapak Ibu, orang yang mengeraskan hati dengan firman Tuhan, biasanya ditegurnya lebih keras lagi sama Tuhan. Tapi kalau kita dengan hati yang lembut, kita mau terima, maka firman Tuhan itu jadi rema buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Taat tanpa persungutan. Amin Bapak Ibu. Ingat, tanpa ngegerutu. Yang ketiga, yang terakhir. Taat meskipun perlu pengorbanan. Nah, ini tambah gak enak nih Bapak Ibu. Ya. Coba kita baca Filipi 2 ayat 16-17. 2, 3. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Bapak Ibu, ada dua kata penting yang menunjukkan pengorbanan dalam ayat ini. Yang pertama, berlomba. Bapak Ibu, orang kalau berlomba kan mesti ada yang dikorbankan kan. Kenapa? Dia mesti dengan sekuat tenaga melakukannya untuk bisa menang dalam perlombaan. Betul kan Bapak Ibu? Orang kan gak mungkin kalau berlomba, ya udah begini aja. Gak ada. Pasti dia persiapkan dengan sedemikian rupa. Ya seorang petinju kalau dia berlomba untuk menang, pasti dia latihan. Dia korbankan waktunya. Dia korbankan semuanya untuk dia dengan harapan bisa menang dalam perlombaan itu. Kemudian ada kata bersusah-susah. Untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, harga yang harus dibayar adalah dengan berkorban. Saya ulangi Bapak Ibu. Untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Dengan cara apa? Berkorban. Paulus bahkan menyinggung tentang darahku dicurahkan. Ayat 17. Untuk mengajarkan betapa seriusnya mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Dikatakan tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Taat meskipun ada pengorbanan. Paulus belajar akan hal ini. Sebelum diajarkan kepada jemaat di Filipi, dia pun mengalami hal yang sulit, yang sukar, di mana dia harus berkorban. Apa yang dia korbankan? Dia berani mengorbankan nyawanya, darahnya saat itu. Dan menurut penelitian Bapak Ibu, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia bukan dalam keadaan yang baik. Dia bukan dalam keadaan dia sedang enak-enakan minum kopi, makan pisang goreng. Enggak Bapak Ibu. Dia dalam keadaan di penjara pada waktu itu. Yang menarik, dalam keadaan di penjara dan diperkirakan dia akan mati di kota Filipi, penjara kota Filipi. Dia masih memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Apa nasihat yang menjadi kata kunci dia untuk jemaat di kota Filipi? Dia berkata, bersukacitalah. Sekali ku katakan, bersukacitalah. Bayangkan, orang dalam keadaan penjara bisa nasihatin orang supaya hidup bersukacita. Pada keadaannya dalam keadaan yang sulit dan dia akan divonis mati
pada waktu itu. Bapak Ibu Tuhan, taat meski perlu pengorbanan. Kalau Bapak Ibu ingin jadi orang Kristen yang benar-benar taat, Bapak Ibu harus siap untuk berkorban dalam menjalankan perintah Tuhan atas hidup kita. Kita mungkin korban waktu untuk datang ibadah. Bapak Ibu, korban waktu untuk datang ibadah. Makanya saya ini maaf ya Bapak Ibu, saya nggak ada maksud apa-apa. Kalau ada hari raya gerejawi Bapak Ibu, kalau ada jemaat yang nggak datang, saya kadang suka merasa sedih. Kenapa? Kok kayaknya nggak menghormati sekali akan pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Natal, oke Natal datanglah. Oh rayakan besar. Jumat Agung, hari kematian, itu pengorbanan. Yesus aja lahir itu udah berkorban loh. Mana ada orang bayi lahir di kandang binatang. Kita pun lahir di dalam keadaan yang terhormat. Yesus lahir di kandang binatang. Hari Jumat Agung dia mati di kayu salib. Pasca dia bangkit. Kemudian dia naik ke surga. Itu hari raya gerejawi. Yang kadang-kadang kalau orang jemaat Tuhan gak datang, saya tuh kadang suka sedih. Kenapa? Kok gak menghormati apa yang Yesus sudah perbuat buat hidup kita? Kau bicara tentang taat, itulah taat yang harus kita bayar. Kita berkorban untuk datang Bapak Ibu. Datang ngapain? Datang ibadah kepada Tuhan. Itu harga yang mesti kita bayar Bapak Ibu. Belum lagi kita korban perasaan. Dengar firman Tuhan disinggung-singgungmu, disindir-sindir mulu. Perasaan kita gak apa-apa. Itu membawa kepada kebaikan buat hidup kita. Taat meskipun perlu pengorbanan. Kolekte 2 kali. Bahkan kalau minggu pertama ketiga, 3 kali ada taburan iman. Bapak Ibu kita bersyukur Bapak Ibu dengan taburan iman ini menolong untuk biaya maintenance kita. Kita tuh perlu maintenance tempat ini dengan baik loh Bapak Ibu. Jangan dipikir sekarang kita udah gak sewa gedung, kita bersyukur kita terlewati. Tapi sekarang kita mesti maintenance tempat ini dengan baik. Belum lama kita habis servis AC Bapak Ibu. Sekali servis lantai 1, lantai 2 habis hampir 15 juta. Bayangin. Nah ini ada sesuatu yang mesti gereja terus harus belajar berkorban. Kita berkorban juga buat masyarakat. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan di tempat ini. Bukan kita mau show-showan enggak. Supaya gereja kehadirannya jadi terang, jadi garam seperti yang firman Tuhan ajarkan buat hidup kita. Ada harga yang mesti kita bayar Bapak Ibu. Ada harga yang mesti kita bayar. Kalau Bapak Ibu benar-benar mau belajar taat kepada Tuhan, ada harga yang mesti kita bayar kepada Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus ingin lakukan buat hidup kita. Hari ini kita belajar dari jemaat di kota Filipi. Yang dapat apresiasi dari Rasul Paulus terhadap imannya yang semakin hari bertumbuh dalam melakukan firman Tuhan. Sebagai jemaat yang mau taat kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak. Kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Kau Bapak Ibu ini doakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan yang diangkat. Kita terus nyanyikan lagu ini. Kita percaya kita ada dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Hamba berdoa buat setiap tangan diangkat saat ini. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah setiap tangan diangkat. Tolong kami untuk belajar taat kepada-Mu Tuhan. Dalam kami menaati firman-Mu Tuhan. Ajar kami taat meskipun tanpa pengawasan. Ajar kami taat tanpa persungutan. Ajar kami taat Tuhan meski perlu pengorbanan. Roh Kudus, mampukan kami, tolong kami Roh Kudus. Jadikan kami jemaat yang taat kepada Tuhan dan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami, tolong kami. Jadikan kami jemaat yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tolong setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami imani Tuhan pasti tolong kami. Memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kelepasan, memberikan kami pertolongan. Atas apapun pergumulan hidup kami, Tuhanlah penolong hidup kami yang dapat kami andalkan. Dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Terimalah kelepasan dari Tuhan. Tuhan, jemaat yang milik Tuhan, berkati hidup mereka. Berkati pekerjaan, usaha, dagangan mereka, rumah tangga dan studi anak mereka. Lindungi mereka dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Sekali jadikan jemaat yang taat kepada Tuhan. Tuhan berkati terus bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia terus diberkati Tuhan. Tuhan berkati hasil laut, hasil tanahnya. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah. Tuhan berkati. Berkati TNI, Polri. Tuhan berkati MPR, DPR. Biar mereka dalam melakukan tugas takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terus memberkati negeri kami Indonesia. Kami berkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Kami berkati lingkungan di mana kami berada Tuhan. Kelurahan Sukabumi Utara diberkati Tuhan. Keadaan kami jadi terang, jadi garam, nama Tuhan dimuliakan, diberitakan di tempat ini, dibesarkan. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus hidup dalam hidup kami, menjadi rema bagi kami. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, biar berkat penyertaan hikmat Tuhan lebih lagi Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saya yakin dan percaya kita diberkati firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Mari berikan yang terbaik dengan hati penuh sukacita, naikkan pujian gerakan Allah. Mulailah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara mulai bunyi, gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara mulai bunyi, gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus, maju, maju, maju terus, sekali lagi terus, maju, maju, maju terus. Puji nama Tuhan, bersyukur kita masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, amin. Kita akan menyaksikan tayangan warta berikut ini. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Tuhan Yesus tetap baik bukan? Maaf ya, hari ini saya tidak kelihatan wajahnya. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Juni 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 16 Juni 2023 pukul 18.30 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah raya pada hari Minggu 18 Juni 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang membawa kendaraan pribadi untuk memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas dan tidak memarkirkan kendaraannya di area sekitar salon maupun di pinggir jalan. Gereja telah mengadakan acara demo masak bekerja sama dengan produsen minyak ikan dorang dan melibatkan warga RW 4 Kelurahan Sukabumi Utara pada hari Sabtu 10 Juni 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kami menghimbau seluruh jemaat untuk dapat mensubscribe channel YouTube kami dan memfollow setiap akun sosial media gereja untuk mendapatkan informasi terkini mengenai konten-konten yang ditayangkan. Menyambut tahun ajaran baru pada bulan Juli, gereja membuka bimbingan belajar Kalistung bagi anak-anak usia 4-6 tahun, serta bimbingan belajar matematika bagi anak sekolah dasar. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, dapat menghubungi Ibu Laurencia. Formulir permohonan doa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan atas pergumulan dan kerinduannya
dapat menuliskannya dan memasukkan kembali ke dalam kotak yang telah disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegerakan ini untuk memberkati gereja-gereja di DKI Jakarta, dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang telah disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pulang dengan satu pujian penuh ucapan syukur. Kita tetap mengatakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan di dalam hidup kami. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagi Dia, Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Allah yang kuasa, Engkau Allah yang berkuasa yang ada dalam hidup kami Tuhan. menjadi Terima kasih Tuhan, karena kami adalah milik-Mu. ajaib perkasa. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, bahkan di hadapan segala bangsa Engkau Allah yang baik. Di hadapan segala bangsa, Sebab Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memuaskan dahaga jiwa kami Tuhan. Kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. nikmati kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, Kami menghormati kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. setianya. Bahwasanya untuk Bahwasanya untuk selamanya. bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang memuaskan dahaga hidup kami.
Allah yang senantiasa berjalan bersama kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Dengarkan firman Tuhan dan terima berkat Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan juga untuk keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.